Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati pun Allah muliakan Ibu Indah Rizko SE selaku direktur daripada Yayasan Al-Falah. Yang kami hormati pun Allah muliakan Ibu Hajah Yati Nur Hayati SPD. Yang kami hormati pun Allah muliakan Bapak Kepala Sekolah Bapak Helmi. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhi. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang mohon izin tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu Guru semua. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teriring salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, kita termasuk pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma yang besar dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, dari ibadah-ibadah yang wajib yang Allah fardukan, di antaranya puasa Ramadan, di antaranya zakat fitrah, di antaranya sholat 5 waktu, dan ibadah-ibadah yang Allah fardukan yang paling tinggi itu sholat fardu. Yang paling tinggi sholat fardu. Di antara ibadah-ibadah sunnah, apa aja ibadah sunnah namanya? Puasa sunnahkah? Apalagi yang lain-lainnya, baca Qurankah? Apa aja yang sunnah-sunnah? Maka yang paling tinggi derajatnya sholat sunnah. Jadi kalau yang fardu-fardu, yang paling tinggi derajatnya sholat fardu. Kalau yang sunnah-sunnah, yang paling tinggi derajatnya sholat sunnah. Begitu. Maka hadirin yang dirahmati Allah, pada pertemuan pagi ini kami akan menjabarkan, membahas daripada kedudukan sholat sunnah. Kedudukan sholat
Sholat sunnah. Di dalam kitab Riyadhul Badi'ah dijabarkan, Imam Hasbullah menuliskan ada 12 tingkatan derajat sholat sunnah. Ada berapa, Bu? Ada 12. Ada 12 tingkatan sholat sunnah. Yang pertama, paling tinggi-tingginya sholat sunnah, sholat Idul Adha. Sholat apa? Idul Adha. Tuh yang pertama tuh. Makanya ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalau Idul Adha mah diiringin takbirannya aja, begitu. Takbirannya aja bisa 4 hari. Satu tanggal 10, yang kedua hari tasyrik. Tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Maka umpama besok tanggal 10 Zulhijjah, habis maghrib malam minggu udah takbiran. Habis maghrib malam minggu udah takbiran. Habisnya kapan takbirannya? Minggu, Senin, Selasa, Rebo sebelum maghrib sampai habis asar itu masih boleh takbiran. Takbiran aja 4 hari. Itu sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha. Yang kedua, derajat sholat sunnah yang kedua, paling tinggi-tingginya ganjaran, itu sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri. Makanya wajar di masyarakat, walaupun kadang nggak puasa, walaupun terawihnya kagak, tapi kalau Idul Fitri mah paling depan dia sholat. Bener apa enggak? Paling depan dia sholat. Bahkan kalau ibu-ibu, mohon maaf nih, kalau Idul Fitri, Pak, kalau Idul Fitri, orangnya belum nyampe, mukenanya udah nyampe duluan. Tuh ibu-ibu tuh, mau ngapain? Ngindekin tempat. Orangnya belum nyampe, sejadahnya udah sampai. Tuh ibu-ibu. Kalau orang laki nggak ada kain nyampe duluan, kagak. Makai apa dia kalau kain nyampe duluan? Itu hadirin yang dirahmati Allah, sholat Idul Fitri begitu. Dan syiarnya memang di lapangan, di halaman terbuka. Biar kenapa? Biar orang yang berhalangan, kayak semacam ibu lagi haid, lagi berhalangan, lagi junub, itu bisa hadir juga mendengarkan khutbah Idul Fitri. Itu boleh begitu. Makanya sunnahnya di lapangan terbuka, biar syiarnya dapat begitu. Nomor 3, ibu hadirin yang dirahmati Allah, derajat sholat sunnah yang ketiga, sholat gerhana matahari. Sholat gerhana matahari. Itu makanya kalau ada BMKG ngumumin, nanti hari ini jam sekian ada gerhana matahari, sholat. Minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Kalau paling top-topnya ya berjamaah. Paling top-topnya ada khutbahnya. Tapi andai kata masjid nggak ngadain, ya kita sholat aja sendiri, paling minimal 2 rakaat. Tuh, ketika terjadi gerhana. Nomor 3. Nomor 4, gerhana bulan. Gerhana bulan. Maka kata Nabi, kalau udah banyak terjadi gerhana, beberapa waktu yang lalu kita pernah ngalamin habis gerhana bulan, gerhana matahari. Kalau satu waktu udah banyak terjadi gerhana, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pertanda udah mau dekat hari kiamat. Kalau udah banyak terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Nomor 4. Nomor 5, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, derajat sholat sunnah yang kelima, sholat sunat istisqa. Sholat sunat apa, Bu? Istisqa. Sholat sunat minta hujan.
Tapi jangan dikerjain sekarang, banjir bisa nanti. Orang musim hujan minta hujan. Ini dikerjainnya pada saat musim kemarau. Musim kemarau itu debu udah pada nempel di genteng, itu debu udah pada nempel di kaca, pohon udah pada kering. Maka sunnah melaksanakan yang namanya sholat istisqa, sholat minta hujan. Nomor berapa itu? Nomor 5. Nomor 6, hadirin yang dirahmati Allah, derajat sholat sunnah yang nomor 6, sholat sunat witir. Sholat sunat witir. Sholat sunat witir. Ini yang sering kita kerjain kalau bulan suci Ramadan. Di masjid, di musola, habis sholat taraweh ngerjain witir 3. Ketika bulan Ramadan kita rajin sholat witir 3. Begitu selesai Ramadan tidak. Kan beda dikit tuh. Ketika Ramadan witir 3, selesai Ramadan tidak. Yang mana orangnya yang begitu? Ada kagak di sini? Tuh. Jadi ketika Ramadan witir 3, selesai Ramadan selesai juga witirnya. Padahal kata Nabi, ini derajat sholat sunnah nomor 6 tingkatannya, witir. Maka diantara yang sunnah-sunnah bagi Rasul wajib, Nabi kagak pernah ninggalin witir, qiyamul lail sama duha. Duha nomor berapa? Ya ntar gak nyampe gitu. Ntar juga nyampe. Tuh. Kan sampai 12 ini. Gitu. Baru 6. Salat witir. Timbul pertanyaan, kapan waktunya witir? Witir waktunya ba'da mengerjakan salat Isya. Habis mengerjakan salat Isya. Maka ibu pulang kampung ke Jawa, di perjalanan di rest area sholatnya jamak takdim, Isya-nya ditarik ke maghrib, sholatnya 6:30, habis sholat maghrib sholat Isya. Boleh nggak ngerjain witir? Boleh nggak ngerjain witir? Boleh apa kagak? Ayo, boleh apa kagak? Boleh. Kenapa boleh? Yang penting habis ngerjain sholat Isya. Patokannya begitu. Wa an utira qabla man anama. Witirlah kamu sebelum kamu tidur. Maka Rasulullah manggil sahabat beliau. Yang pertama dipanggil Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Bakar, engkau kalau witir kapan? Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, saya witirnya habis melaksanakan sholat Isya sebelum tidur. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya witir sebelum tidur. Emang kenapa ya Abu Bakar witir sebelum tidur? Saya khawatir kalau tidur kagak bangun lagi. Kalau tidur kagak bangun lagi, artinya meninggal. Saya khawatir kalau tidur belum witir, tidur kagak bangun lagi, nanti saya nggak digolongkan ahli witir. Makanya saya witirnya sebelum tidur. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq witirnya sebelum tidur. Dipanggil lagi Sayyidina Umar bin Khattab. Nanya Rasulullah kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ya Umar, engkau kalau witir kapan? Kata Sayyidina Umar, ya Rasul, saya witirnya sebagai penutup sholat malam saya. Saya kalau tidur jam 2, ya habis sholat saya witir. Pokoknya tidur jam berapa aja saya bangun. Umpama tidur jam 8, jam 2 bangun. Tidur jam 9, jam 2 bangun. Tidur jam 11, jam 2 bangun. Nah, sebagai penutup sholat malam saya witir. Karena kata Rasulullah juga, ij'alu akhiratikum bil laili witra. Tutup sholat malammu dengan sholat witir. Sayyidina Abu Bakar Siddiq witirnya sebelum tidur.
Sayyidina Umar bin Khattab witirnya bangun tidur sebagai penutup sholat malam. Yang mana yang mesti kita ikutin? Hadisnya sahih. Witir sebelum tidur Rasul suruh. Witir sebagai penutup sholat malam Rasul suruh. Begitu. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kalau ada dua hadis sahih tapi isinya berlawanan, bertentangan, dalam kitab Jam'ul Jawami dijabarkan, ulama ngomong kalau ada hadis dua tapi isinya bertentangan, yang satu nyuruh witir sebelum tidur, yang satu nyuruh witir habis tidur, maka kata ulama dua-duanya bisa digunakan. Dua-duanya bisa digunakan. Makanya mendengar pernyataan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mendengar pernyataan Sayyidina Umar bin Khattab, kata Rasul, iktadu billadaini min ba'di Abu Bakar wa Umar. Sepeninggalku nanti ikuti dua sahabatku ini, Abu Bakar dan Umar, kedua-duanya benar. Itu dalam hadis yang sahih. Kata Rasulullah SAW, ikuti dua sahabatku, Abu Bakar sama Sayyidina Umar. Dua-duanya benar, dua-duanya boleh diikutin. Jadi yang witir sebelum tidur boleh, witir yang habis bangun tidur juga boleh. Pertanyaannya, berapa rakaat sholat witir? Maka ibu hadirin yang dirahmati Allah, paling tinggi-tingginya sholat witir 11 rakaat. Berapa? 11 rakaat. 11 rakaat. Pertanyaannya, kalau di masjid habis taraweh sholat witir 3, terus di rumah boleh nambah witir apa kagak? Boleh apa kagak? Boleh. Kenapa boleh? Sebab yang di masjid, yang di musola, niatnya aja udah menjelaskan kedudukannya. Usolli sunatan minal witri. Saya niat sholat bagian daripada witir. Lah kok bagian? Sebab baru 3. Kalau full berapa? 11. Maka di rumah kita boleh nambah lagi 2. 2 sama 3 berapa? 5. Nambah lagi 4. 4 tambah 3 berapa? 7. Di rumah habis ngangetin nasi, ngangetin sayur kalau puasa. Gua mau witir aja dah. Emang pahalanya paling gede witir, gua witir aja dah. Begitu. Nambah lagi. Di masjid udah 3, biar tambah 11, tambah lagi 8. Boleh apa kagak? Boleh. Maka witir paling tinggi-tingginya 11. Lebih daripada itu kagak boleh. Paling tinggi-tingginya 11. Boleh masna-masna, boleh 2 atau sekaligus 1 salam boleh. Tuan guru jabarin gitu. Abi Kiai Muhammad Fahrudin Al-Bantani bilang, saya ngaji sama beliau. Ketika menjabarkan ini, beliau bilang, witir boleh 2 atau 21 di masyarakat kita, atau langsung 3 boleh, atau langsung 11. Langsung 11. 1 kali salam. Mana bacaannya? Ya itu aja. Al-Hakumut sampai Tabat. Al-Hakumut sampai Tabat udah berapa? 10. Terakhir tutup sama Kulhu 11. Tuh, jadi 11. Allahu Akbar. Saya niat salat witir 11 rakaat. Sampai 4 kaki pegel. Salam nggak apa-apa. Tutup aja dalam Assalamualaikum warahmatullahi, nambah lagi. Tuh salat sunnah begitu. Allah itu ganjil, menyukai yang ganjil. Jadi kalau ditanya hadirin yang dirahmati Allah, sholat apa yang paling gede ganjarannya ketika malam kita kerjain? Sholat witir. Nah, itu tadi ada Idul Adha. Idul Adha kan ada waktunya beda, Idul Adha doang. Idul Fitri doang. Gerhana, ya gerhana doang. Sholat istisqa, ya kalau minta hujan doang kemarau. Maka tiap hari ada satu sholat yang tinggi ganjarannya, sholat
Salat witir. Salat witir. Allah ganjil, menyukai yang ganjil. Nomor berapa tadi? 6. Nomor 7, hadirin yang dirahmati Allah, derajat sholat sunnah yang nomor 7, 2 rakaat qobliyah subuh atau sholat sunat fajar. Siapa tadi subuh yang ngerjain qobliyah subuh? Ayo ngacung. Satu doang ini baru. Alhamdulillah. Ini biar dikasih tahu, biar semangat ini. Biar semangat. Nomor 7, 2 rakaat sebelum subuh. Adzan jam 4:07. Bangun setengah 5. Langsung aja sholat itunya qobliyah subuh dulu. Nggak mau apa? Apalagi perempuan begitu, sholatnya di rumah. Yang penting jangan sampai enggak nih 2 rakaat qobliyah subuh. Kata Nabi, rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nih, 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Arti hadis itu apa? Maka kata ulama, rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Andai kata orang paling terkaya ibu, andai kata orang paling terkaya bapak, nomor 1 siapa tuh yang sekarang? Elon Musk. Nomor 2 umpamanya siapa lagi yang orang terkaya di dunia? Siapa? Ya pokoknya dia nomor 2, nomor 3 dah. Nomor 1-nya ibu atau nomor 1-nya bapak. Itu bapak orang nomor 1 kaya di dunia, ibu nomor 1 kaya di dunia, punya kekayaan, ibu kasihin semuanya sama fakir miskin, ibu kasihin semuanya sama orang yang duafa, orang yang membutuhkan. Itu kata ulama masih kalah sama 2 rakaat qobliyah subuh. Itu makna hadisnya. Makanya kata Nabi, rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Bapak, itu baru sholat sunnahnya, apalagi sholat subuhnya. Itu begitu. Maka besok subuh jangan sampai kagak ngerjain qobliyah subuh. Walaupun bangunnya jam 5, awali dengan qobliyah subuh. Rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Artinya kalau kita orang paling kaya sedunia, duit yang kita punya, harta yang kita punya, kita serahin semua sama fakir miskin, maka itu semua masih kalah dengan 2 rakaat qobliyah subuh. Maka hadirin yang dirahmati Allah, bacaannya apa? Bacaannya. Jadi 2 rakaat qobliyah subuh itu bacaannya apa? Dalam hadis Bukhari diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rakaatil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Jadi bacaannya qobliyah subuh rakaat pertama habis baca Fatihah baca kuliah. Baca kuliah. Rakaat kedua habis baca Fatihah baca kulhu. Rakaat pertama habis baca Fatihah kuliah, rakaat kedua habis baca Fatihah kulhu. Kata ibu-ibu, ini melangganan gua. Gitu. Alhamdulillah. Jadi besok qobliyah subuh rakaat pertamanya kuliah, rakaat keduanya kulhu. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat sunnah fajar rakaat pertamanya Al-Baqarah ayat 136, rakaat keduanya
Al-Imran ayat 64. Ini mesti ngapalin dulu, gua kagak bisa. Udah kuliah bae makul dah. Kuliah bae makul. Yang ketiga, Imam Ghazali menuliskan satu hadis, kata beliau, man qara'a alam wa a'lam fi raqatil fajri lam yusibhu alamun. Kata Imam Ghazali, barang siapa yang sholat qobliyah subuhnya baca 2 surat alam. Apa 2 surat alam? Alam Nasroh, alam Taro. Alam Nasroh, alam Taro. Lam yusibhu alamun, maka hari itu kagak bakal kena penyakit. Hari itu kagak bakal kena penyakit. Alam Nasroh, alam Taro. Lah kok gua kena penyakit? Lah kan belum baca. Udah baca apa belum? Belum, baru tahu sekarang. Jadi alam Nasroh, alam Taro. Kalau waktunya panjang, ini kalau waktunya panjang nih Pak, baca ketiga-tiganya. Habis baca Fatihah berarti baca Al-Baqarah 136. Habis baca Al-Baqarah 136 berarti baca Alam Nasroh. Habis baca Alam Nasroh baca kuliah, rakaat pertama. Rakaat kedua Al-Imran ayat 64. Habis Al-Imran baca Alam Taro. Habis Alam Taro baca Kulhu. Tapi andai kata waktunya mepet, kul aja. Kalau waktunya mepet paling abdol kul. Kuliah ama kulhu. Waktunya masih panjang, sebab di mana tempat kami ngisi kajian subuh, setelah dijabarin begini, maka waktunya jeda antara azan dan iqomat dipanjangin. Kayak di Mekah, di Madinah kurang lebih 20 menit azan, baru qomat 20 menit di Mekah, di Madinah. Di kampung kita cepet bener. Maka setelah dikasih tahu begini, dipanjangin dikit, maka di komplek ada yang 15 menit, ada yang 10 menit, karena ngejar fadilah keutamaan ini. Di samping sholat sunnah ada zikir-zikir ketika menunggu datang waktu iqomat. Karena waktu antara azan dan iqomat, kata Rasul, di antara waktu yang mustajab doa. Waktu yang kalau kita berdoa cepat dikabulin nama Allah, antara azan dan iqomah. Maka zikirnya yang udah diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika habis sholat qobliyah subuh. Yang pertama zikirnya, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, 40 kali. Maka sering zaman dulu di masjid-masjid kampung, orang-orang tua kita sebelum qomat dia megang mic, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Begitu kagak Bu? Pernah denger nggak? Tuh orang tua-tua dulu. Kalau orang kaki-kaki udah kagak ada, udah pada mati. Dulu orang tua kita yang masih ada, engkong saya, kakek saya, orang-orang tua dulu, itu kalau habis sholat azan, dia sholat qobliyah subuh, habis qobliyah subuh dibaca ini. Begitu udah ngaji, oh pantesan aki-aki kalau sebelum qomat bacanya ini. Ada dalilnya, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Itu kata Rasul, kalau dibaca 40 kali sebelum sholat subuh, habis qobliyah subuh, maka bakal Allah kasih keberkahan. Yang kedua, bakal ditetapkan iman Islam. Ini yang paling penting, ditetapkan iman Islam. Sebab banyak di masyarakat yang kecilnya Islam, remaja Islam, nikah Islam, udah nenek-nenek pindah agama jadi kafir. Ada nggak? Ada. Nauzubillah min jalik. Begitu. Nih, biar berkah, habis qobliyah subuh zikirnya ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Berapa kali? 40 kali.
atau juga yang populer di masyarakat. Apa yang populer di masyarakat, ibu hadirin yang dirahmati Allah? Hadisnya dalam kitab Bukhari Muslim. Sahabat Nabi datang kepada Rasulullah, mukanya kusut, rambutnya acak-acakan, bajunya compang-camping, pikirannya kelihatannya mumet. Sebab kalau orang banyak pikiran bisa kelihatan dari raut wajahnya. Betul, Bu? Kelihatan dari raut wajahnya. Ini lagi bahagia apalagi senang. Ini lagi mumet apalagi kagak. Maka datang tuh sahabat Nabi sama Rasul. Ya Rasul, kayaknya dunia nggak mau deket sama saya. Begitu. Emang kenapa? Lah saya bisnis gagal mulu. Usaha bangkrut mulu. Kerjaan orang ada yang bener. Kayaknya dunia lagi ngejauhin saya ya Rasul. Minta amalan dong ya Rasul, minta amalan. Kata Nabi begini, Pak. Emang belum baca tasbihnya malaikat? Lah belum ya Rasul, belum tahu. Baca dah tasbihnya malaikat. Habis sholat qobliyah subuh baca 100 kali. Diamalin ini amal. Mana zikirnya? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali. 100 kali. Ini habis qobliyah subuh. Tasbihnya malaikat. Kata Rasul, amalin tuh tasbihnya malaikat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Berapa kali, Bu? 100 kali. Udah hafal belum? Udah bisa belum? Udah diamalin belum? Nah, ini masalahnya. Masalahnya ini, kita udah tahu tapi kita belum ngamalin. Amalin, Bu. Ini tasbihnya malaikat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. 100 kali. Ya kalau cepet mah enggak sampai 3 menit kelar. Tuh, habis sholat qobliyah subuh. Apalagi sunnahnya, ibu hadirin yang dirahmati Allah, habis sholat subuh ada namanya sunnanul mahjurah, sunnah-sunnah yang Nabi ajarin tapi orang udah kagak kerjain. Itu ada di antaranya sunnah ketika selesai sholat qobliyah subuh. Apa? Kita tidur sebentar, ngadep kiblat seperti orang di dalam kuburan, tidur di atas lambung kanan, tapi bukan tidur beneran, seolah-olah ada di dalam kubur. Ini sunnah begitu. Maka nanti kalau di rest area di mana-mana habis azan subuh, ada orang qobliyah subuh, habis sholat qobliyah subuh dia jikiran, habis jikiran dia tidur madhep kiblat. Jangan dikata PA, jangan. Ini PA nih orang nih. Justru dia lagi ngamalin sunnah. Bagaimana tidurnya? Ini begini nih. Jadi ibaratnya ya, tidurnya kayak orang di dalam kuburan. Kuburan begini. Bagaimana caranya tidur? Kayak di dalam kubur, madhep kiblat. Ngebayangin sendirian di dalam kubur sambil baca doa. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail wa Rabba Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ajirni minan nar. Udah hafal belum? Gampang bener itu. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail
wa Israfil wa Ijrail wa Rabba Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. 3 kali. Jadi ngebayangin gua kalau dalam kuburan bagaimana, sendirian geram begini nih ngamalinnya, baca doanya tuh begitu. Jadi itu diantara sunnah-sunnah ketika kita sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar. Nomor berapa udah? 7. Nomor 7. Derajat sholat sunat yang ke-7 namanya sholat sunat fajar atau yang di masyarakat qobliyah subuh. Nomor 8, ibu hadirin yang dirahmati Allah, derajat sholat sunnah nomor 8, paling tinggi-tingginya ganjaran nomor 8, sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib. Apa itu sholat sunat rawatib? Sholat sunat rawatib itu sholat sunat yang mengiringi sholat fardu. Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, qobliyah subuh. Sholat sunat rawatib derajatnya ada yang mu'akad, ada yang goer mu'akad. Yang mu'akad maknanya apa? Sholat sunat rawatib artinya yang mengiringi sholat fardu. Ibarat burung punya sayap. Burung kalau punya sayap nggak digunakan bisa terbang kagak? Lah kagak bisa terbang kalau sayapnya nggak digunakan. Maka ibarat sholat punya sayap. Apa sayapnya sholat fardu? Namanya sholat sunnah rawatib. Qobliyah ba'diyah, ini sayapnya sholat fardu. Maka rawatib ada 2, 1 mu'akad, yang kedua goer mu'akad. Apa itu mu'akad? Mu'akad itu yang Rasulullah ngerjain, yang Rasulullah tidak pernah tinggalin, walaupun lagi perang, walaupun lagi sakit, walaupun lagi sibuk, walaupun lagi repot, walaupun dalam keadaan apapun, Rasulullah nggak pernah ninggalin selama beliau hidup. Apa namanya? Sholat sunnah rawatib mu'akad. Ada berapa? Ada 10. Kata Sayyidina Ibnu Umar, hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asra rakaatin. Kata Sayyidina Umar, ada 10 rakaat yang Nabi tidak pernah tinggalin, yang Nabi selalu kerjain dalam keadaan apapun, namanya rawatib. Kata Sayyidina Umar, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Tadi yang nomor 7. Maka di antara sholat sunat rawatib yang mu'akad, paling tinggi-tingginya tadi udah dibahas, sholat sunat qobliyah subuh. 10 ini jagain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jagain ini 10 rakaat yang mu'akad, kata Rasulullah, udah dipastikan kita bakal dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi berapa rakaat? 10. Coba hitung 1. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, udah berapa? 4. 2 rakaat sesudah maghrib, udah berapa? 6. 2 rakaat sesudah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. Ini yang pangkatnya mu'akad. Nabi capek kayak apa, Nabi sibuk kayak apa, nggak pernah ninggalin seumur hidup beliau. Yang kedua, goer mu'akad, berarti jumlahnya ada 12. Ada 12. Artinya apa goer mu'akad? Kadang Nabi ngerjain, kadang enggak. Kenapa Nabi kadang enggak ngerjain? Bukan karena Nabi malas,
tapi karena ada pekerjaan yang lebih penting, urusan agama, urusan dakwah, Nabi kadang ngelewatin. Mana itu? 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Jumlahnya kalau di total muakkad dan goer muakkad jumlahnya 22. Yang paling banyak zuhur. Berarti kalau mau langsung 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur. Ini derajat sholat sunnah yang nomor 8, sholat sunat rawatib. Sholat sunat yang mengiringi sholat fardu. 9. Emang udah mau jam 9? Nomor 9. Derajat sholat sunnah nomor 9, sholat sunat tarawih. Sholat sunat apa, Pak? Sholat sunat tarawih. Adanya di bulan puasa doang. Jadi saya mau tanya nih, ba'diyah isya sama sholat sunat tarawih tinggian mana? Ba'diyah isya, Pak. Ba'diyah isya sama tarawih tinggian mana? Tinggian ba'diyah isya. Maka andai kata di bulan puasa besok orang sholat tarawih tapi dia ninggalin ba'diyah isya, kata ulama sama juga buang kampak ngambil jarum. Kampak sama jarum gedean mana? Gedean kampak. Lah kampak dibuang, jarum diambil. Kurang cerdas. Karena ba'diyah isya lebih tinggi derajatnya ketimbang sholat tarawih. Afdolnya kerjain dua-duanya. Begitu. Tapi kalau di masyarakat sampai ada orang habis isya diem baik dia. Begitu tarawih dia ikut. Artinya kata ulama buang kampak ngambil jarum. Lah kampak gede dibuang, jarum diambil yang kecil. Maka kita yang udah ngaji, yang hari ini udah tahu gedean tarawih apa isya, ba'diyah isya. Gedean ba'diyah isya, jangan ampe kagak ngerjain. Terserah waktunya kapan, enggak masalah, yang penting jangan sampai enggak ngerjain. Begitu. Nanti dibahas waktu ngerjain sholat rawatib. Contoh zuhur. Waktu mengerjakan sholat qobliyah zuhur. Kapan waktunya qobliyah zuhur? Qobliyah zuhur waktunya ketika azan zuhur berkumandang kelar, itu udah boleh ngerjain qobliyah zuhur. Habisnya kapan? Habisnya ketika azan asar. Jadi umpama ada orang di masjid udah ada berjamaah. Dia ngerjain sholat berjamaah. Habis sholat jamaah boleh nggak dia ngerjain qobliyah zuhur? Boleh. Lah kan udah zuhur. Iya, karena memang sholat sunnahnya namanya qobliyah zuhur. Itu. Lah kalau ba'diyah zuhur kapan waktunya? Ba'diyah zuhur waktunya selesai melaksanakan zuhur yang sah sampai waktu azan asar. Lah emang ada zuhur yang kagak sah? Lah ada. Ibu-ibu punya bayi, gendong anaknya, bayinya ngompol. Lupa sholat zuhur pakai baju itu. Allahu Akbar sholat zuhur. Habis itu ba'diyah zuhur. Begitu jam 2 dia ingat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan baju pantesan seriwing bau ompol. Lah ini kan baju udah dedek tadi ngompolin. Salat zuhurnya tadi sah apa enggak? Ba'diyah zuhurnya sah apa enggak? Enggak. Jadi ba'diyah zuhur waktunya selesai melaksanakan salat zuhur sampai waktu azan asar. Begitu. Hadirin yang dirahmati Allah, boleh waktunya begitu. Kalau Nabi mah dikodok. Nabi kalau lupa nih. Nah kalau kita kalau kodok sholat sunnah kayaknya kebanyakan kita. Nabi mah pernah habis zuhur datang tamu. Nabi ngobrol.
Lama sampai datang waktu asar. Ketika udah asar, Nabi ke rumah istri beliau pulang. Kebetulan giliran Ummu Salamah. Nabi sholat 2 rakaat. Kata Ummu Salamah begini, ya Rasul, kan nggak ada sholat badiah asar. Nabi sholat aja. Ya Nabi, engkau lupa ya, kan nggak ada badiah asar. Nabi cuekin. Sampai kelar salam baru dijawab sama Nabi, aku bukan sholat ba'diyah asar, aku sholat qodho ba'diyah zuhur. Tadi nggak sempet ada orang bertamu nanya masalah agama, sampai kelupaan datang waktu asar. Nabi qodho. Kalau kita di qodho kebanyakan. Makanya di zaman sahabat Nabi ada yang namanya sholat i'adah. Sholat apa Bu? I'adah, mengulang sholat. Ibu juga boleh, Bapak juga boleh. Bapak habis sholat maghrib di masjid jamaah, Ibu di rumah, Bu belum sholat, belum. Ayo sholat sama Bapak. Lah kan Bapak tadi udah sholat di masjid. Ini saya nolongin Ibu. Aturan Ibu dapat 1 derajat, jamaah sama saya dapat 27 derajat. Namanya sholat i'adah, mengulang sholat. Maka sahabat Nabi di Madinah, di Nabawi, habis sholat zuhur lagi, habis zuhur lagi, habis zuhur lagi, habis asar lagi, habis asar lagi. I'adah, mengulang sholat. Itulah bedanya kita sama sahabat Nabi. Sahabat Nabi dikit-dikit sholat. Kalau kita sholatnya dikit-dikit. Beda dikit. Kalau sahabat Nabi dikit-dikit, kalau kita sholatnya beda dikit. Namanya sholat i'adah. Maka Ibu, Bapak kalau udah tahu sholat i'adah, udah sholat nih kita, udah sholat. Ada orang baru nyampe, Pak sholat yuk, ya sholat aja. Namanya sedekah sholat. Yang tadinya dia aturan dapat 1 derajat, gara-gara berjamaah dapat 27 derajat. I'adah, mengulang sholat. Maka besok jangan ditanya, Bang udah sholat? Udah gua, begitu jangan bilang udah, ikut sholat lagi, terserah mau jadi makmum apa jadi imam. Yang paling afdol suami sama istri. Kalau udah ada, Mah udah sholat? Belum. Sholat sama Papa? Lah kan Papa udah sholat tadi. I'adah, mengulang sholat. Gua kemarin udah ngaji hari Sabtu, mau ngamalin, ayo sholat berjamaah. Alhamdulillah. Cuman kalau jamaah di rumah, suaminya di depan, istrinya di belakang. Ini yang dapat 27 derajat. Diri Bang, diri. Nih posisinya biar dapat 27 derajat. Ini suaminya. Maka posisi istri, andai kata belum ada punya anak atau tidak ada yang lain, posisinya lurus. Jangan di samping, jangan di sini. Lurus. Kehalangan sama tempat tidur, ya pindah ke ruang tamu. Repot amat. Kan sholatnya di kamar kata dia. Kehalangan sama lemari, ya jangan di situ, pindah ke ruang tamu. Biar dapat 27 derajat. Kemarin begini apa enggak? Alhamdulillah. Belum katanya. Dah, makasih. Itu kalau sholat suami istri. Posisi mempengaruhi. Ya kalau berjamaah laki sama laki, ini laki nih. Ini gampang dah ngeranginnya, nanti aja dah. Kalau laki sama laki. Lah kalau perempuan sama perempuan bagaimana? Perempuan sama perempuan. Abang kita tonjol lagi. Nih ibaratnya perempuan, misalnya ibu sama anak. Ini ibunya. Maka kalau perempuan di belakang tumitnya. Di belakang tumit. Datang lagi anaknya di belakang tumitnya lagi. Datang lagi samping kiri, samping kanan, sampai penuh, sampai mentok, baru bikin barisan kedua. Begitu. Kenapa?
perempuan itu di belakang tumit? Sebab kalau perempuannya rokaatnya salah atau bilangannya salah, ngasih kodenya cuman ditepok doang. Nih, kedengeran nggak? Ya orang dekat. Coba kalau salah, kalau salahnya jauh nggak kedengeran, maka nepok tangan sendiri. Pakai sendiri, misalnya rokaatnya salah. Yang jadi imam perempuan kudu paham karena udah ngaji. Tuh begitu aturan agamanya. Biar dapat 27 derajat. Bagaimana kalau orang laki lah? Jangan ya kepala sekolah, jangan. Nih, kalau umpamanya ada imam yang 2 orang, berarti laki-laki semua nih. Ini laki, kepala sekolah sudah di belakang. Nah, sudah sini. Ini lakinya 3, imam laki. Datang lagi 1, minta tolong. Nah di sini. Nah kita mundur kepala sekolah, mundur. 1, diem. 2, jangan diwasol. Kalau diwasol batal 3 kali gerakan. 1, 2, 3, batal. Atau ngakalin, gue begini beda. Sama juga lebih dari 3. Maka fikih ngajarin di wakop. 1, kalau di wakop dari 1 lagi. 1, itu begitu ngakalinnya kata ulama. Tuh begitu. Kalau udah bertiga. Di mana aja begitu. Cuman kadang-kadang yang kagak ngaji di sini baik. Di sini baik. Yang di sini baiknya. Kagak turun-turun. Udah kayak apa tahu biji pas pampres gitu. Terima kasih Pak Salah. Terima kasih. Itu hadirin yang dirahmati Allah, di antara salat fadilah salat berjamaah. Udah kali ya? Tanggung. Jadi tungguin ini mau nerima besan. Dikit lagi dah. Nomor berapa tadi? Nomor 9, sholat sunat taraweh. Nomor 10, derajat sholat sunnah. Nomor 10, sholat sunat duha. Yang kata ulama, doanya doa maksa. Allah senang kalau dipaksa. Kita baik kalau sama orang tua kita, minta duit, dicuekin. Tapi kalau tangannya dipegang, digitu-gituin sampai nangis, dikasih nggak? Dikasih. Maka sholat duha itu doa minta duit. Doanya aja maksa. Allahumma inna duha uka wal baha uka wal jamala jama. Allahumma in kana rizqi fis sama fa'adilhu wa in kana rizqi fil ardi fa'ahrizhu wa in kana ba'idan faqaribhu wa in kana qalilan fakashirhu. Ya Allah, kalau rezeki saya di langit turunin, kalau rezeki saya di bumi keluarin, kalau rezeki saya banyak dikit banyakin. Itu kan maksa namanya. Tapi Allah senang kalau kita maksa-maksa, namanya sungguh-sungguh. Beda kalau doa, ya Allah kasih duit dong kalau engkau mau. Ya kagak dikasih. Tapi kalau kita maksa-maksa, itu Allah berkenan. Karena kata Nabi, sendalmu copot aja minta tolong sama Allah. Apalagi urusan yang lebih gede, mintanya sama Allah. Maka sholat sunat derajat nomor 10, sholat sunat duha. Ustadz, itu doanya panjang banget. Bagaimana kalau belum hafal doanya? Sholat aja. Allahu Akbar. Kata malaikat, minta duit nih. Malaikat juga udah tahu kalau duha minta duit. Walaupun belum bisa doanya. Cuman jangan diledekin. Ya kan ini, kalau sebelum belajar ada sholat sunnah di sini. Ada sholat sunnah umpamanya hari Jumat, umpamanya ada ziarah ya, Bu Direktur. Ibu-ibu kemari, temennya ngeledekin, minta duit tuh ya, gitu. Jangan pakai begitu. Udah tahu, malaikat juga udah tahu begitu. Malaikat udah tahu. Nomor 10, nomor 11
derajat sholat sunnah nomor 11, sholat sunat terkait ibadah tertentu. Kok terkait ibadah tertentu? Masuk masjid, tahiyatul masjid. Habis wudhu, sholat sunat syukur wudhu. Habis tawaf, sholat sunat tawaf. Habis sa'i, sholat sunat sa'i. Itu nomor 11, derajat nomor 11, sholat sunnah terkait ibadah-ibadah tertentu. Nomor 12, sholat sunat mutlak. Mana sholat sunat mutlak? Tahajud, tasbih, hajat, taubat, apalagi? Itu semua sholat-sholat mutlak. Nomor 12. Maka ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalau bangun malam, qiyamul lail, itu sholat apa aja dihitung tahajud. Sholat apa aja dihitung tahajud. Kalau bangun dari tidur. Maka tadi udah dijabarin, udah dikasih tahu, paling tinggi-tingginya sholat sunat, sholat witir. Maka kalau milih tahajud apa witir, witir aja. Karena witir udah dihitung tahajud, tapi tahajud belum dihitung witir. Witir aja. Berapa tadi paling tinggi? 11 rakaat. Begitu. Ini ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah, terkait derajat sholat sunnah ada 12 tingkatan. Dari ke-1 sampai ke-12 udah dijabarin, tinggal diamalin. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita, bisa menambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa pahalanya sholat sunnah? Pahalanya sholat sunnah itu 1/70 daripada sholat fardu. 1/70 dari sholat fardu. Maka kalau kita ngerjain qobliyah zuhur, itu pahalanya 1/70 dari sholat zuhurnya. Alhamdulillah. Sampai di sini kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa kita, Allah sehatkan badan kita, Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak turunan kita soleh dan solehah. Kita minta sama Allah biar bisa ke Mekah, ke Madinah. Kita minta sama Allah dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Kita minta kepada Allah almarhum Bapak Haji Adi Mansur bin Haji Ismet, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hajihnya waliniyatin sholiyah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wafana ya karim, wafana ya karim, wafana ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisyiril Fatihah wa bibarakatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man yamdihi yaghfir wa yarham. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.